Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalisa Adelia Rabani. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang selection if untuk tugas besar teori mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Chandra. Berikut ada data diri saya. Nama lengkap saya ialah Kalisa Adelia Rabani dengan NPM 4525210036. Saya merupakan mahasiswa S1 Teknik Informatika di Universitas Pancasila. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama ada teori selection, yang kedua ada program beserta output, yang ketiga ada flowchart, psikode, dan algoritma. Selection itu apa? Selection ialah proses penyeleksian kondisi yang menyebabkan satu atau lebihnya statement atau perintah akan diproses atau dapat menyebabkan satu atau lebih statement atau perintah tidak diproses tergantung dari hasil kondisi yang diseleksinya. Teori selection, kondisi untuk menentukan apakah statement akan dikerjakan, statement yang akan dikerjakan jika kondisinya bernilai true. Nah, kali ini tuh yang kita bahas adalah selection if. Bentuk umum dari if adalah if, di sampingnya ada kondisi dan di bawahnya statement. Nah, di gambar di sampingnya itu ada gambar flowchart di mana kalau misalnya if itu ditaruhnya di bagian di bentuk keputusan. Lalu di sampingnya ada bentuk proses, yaitu yes and itu no. Cara kerja if. Perintah if ialah melakukan pengecekan terhadap kondisi. Jika kondisinya benar, maka perintah yang terdapat di if akan dijalankan. Jika kondisinya salah, maka perintah yang berada di dalam if akan dilewati dan perintah lain akan dijalankan. Nah, berikut ada contoh program if dengan metode tanpa input, di mana di dalamnya yang bagian atas ini yang warna hijau itu adalah sebuah komentar. Lalu di bawahnya ada tertulisan I include IOStream dan juga ada using namespace std. Mereka berdua merupakan bentuk header. Gunanya kalau include IOStream itu agar kita bisa masukkan perintah code ataupun perintah scene. Lalu using namespace std itu gunanya agar kita tidak perlu memasukkan perintah std di dalamnya, di setiap barisnya tepatnya. Lalu ada int main, yaitu nama fungsi, di mana di dalam int main ini ada deklarasi variabel di mana saya menggunakan tipe data integer Kalisa underscore nilai sama dengan 98. Lalu di deskripsi algoritmanya tertulis menampilkan nilai ujian teori algoritma dan pemrograman. Lalu juga ada bentuk code end di mana dia untuk merapikan barisan atau line nanti agar output yang dihasilkannya itu lebih rapi. Lalu ada if Kalisa underscore nilai lebih besar daripada 80, maka akan menampilkan kamu dinyatakan lulus. Lalu SYNGET untuk mengakhiri programnya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya jika kita memasukkan data atau menginput sebuah data lebih besar daripada 80, maka dia akan menampilkan kamu dinyatakan lulus. Lalu aku juga punya contoh program if menggunakan metode input. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan tuh di dalam int main-nya, di mana deklarasi variabelnya saya menggunakan tipe data integer Kalisa underscore tinggi badan. Lalu di deskripsinya saya menambahkan perintah scene untuk perintah menginput Kalisa underscore tinggi badan. Lalu if Kalisa underscore tinggi badan lebih besar sama dengan 150, maka akan menampilkan kamu tinggi. Nah, cara kerjanya gimana? Kan kalau tadi saya masukkan datanya di dalam programnya langsung, tetapi kalau menggunakan metode input, saya masukkan datanya atau misal angkanya itu di dalam output. Nah, apabila dia memasukkan datanya atau saya memasukkan datanya lebih besar daripada 150, maka dia akan menampilkan kamu tinggi. Nah, berikut contoh outputnya. Kalau if tanpa input, maka dia akan menampilkan kamu dinyatakan lulus. Kenapa kok langsung menampilkan kamu dinyatakan lulus? Karena saya sudah memasukkan data di dalam programnya. Lalu saya memasukkan datanya lebih besar daripada 80, maka dia menampilkan kamu dinyatakan lulus. Lalu if menggunakan metode input, itu saya memasukkan datanya di dalam outputnya, saya masukkannya 163, maka dia akan menampilkan kamu tinggi. Kenapa kok menampilkan kamu tinggi? Karena saya memasukkan datanya lebih besar daripada 150. Lalu ada flowchart, psikode, dan algoritma. Nah, flowchart itu adalah diagram alir
diagram array suatu program. Kalau misalnya psikode itu cara menuliskan algoritma secara high level. Kalau algoritma itu ialah langkah-langkah yang logis dan terstruktur. Nah, saya bahas flowchart dulu. Flowchart itu diawali bentuknya terminal namanya. Di dalamnya tertulis start, lalu di bawahnya ada bentuk persiapan, kalisa underscore nilai sama dengan 98, lalu di bawahnya ada bentuk keputusan. Kalisa underscore nilai lebih besar daripada 80 jika kalisa underscore nilai lebih besar daripada 80, maka dia akan ke bawah dan menampilkan bentuk output kamu dinyatakan lulus. Ya, tetapi jika tidak, maka langsung ending. Lalu ada psikode. Psikode itu ada dua isinya, ada deklarasi variabel sama deskripsi variabel. Kalau deklarasi variabel, kalisa underscore nilai dengan tipe data integer, deskripsi variabelnya kalisa underscore nilai sama dengan 98, if kalisa underscore nilai lebih besar daripada 80, print kamu dinyatakan lulus, and if. Jangan lupa kalau misalnya psikode if itu harus diakhiri dengan and if. Dan juga dia bukan code atau scene tetapi print dan juga input. Algoritma atau bahasa alami yang pertama konstanta kalisa underscore nilai sama dengan 98. Kedua, jika kalisa underscore nilai lebih besar daripada 80, maka kerjakan baris 3, kalau tidak baris 4. Ketiga, mencetak atau menampilkan isi variabel, kamu dinyatakan lulus. Keempat, selesai. Nah, kalau misal algoritma atau bahasa alaminya itu, if itu menggunakan tulisan jika. Kalau untuk code atau mencetak itu tertulisnya mencetak atau menampilkan isi variabel. Nah, ini flowchart psikode dan algoritmanya if dengan input. Yang membedakan kalau di flowchartnya itu adalah bagian atasnya. Kan kalau sebelumnya itu bentuk persiapan. Nah, ini abis saat itu langsung bentuk input, yaitu kalisa underscore tinggi badan. Kalau misalnya yang ke bawahnya itu sama aja kayak sebelumnya, sesuaikan saja dengan program yang kita tadi buat. Lalu psikode, deklarasi variabelnya kalisa underscore tinggi badan, tipe datanya integer, deskripsi variabelnya input kalisa underscore tinggi badan, if kalisa underscore tinggi badan lebih besar daripada 150, print kamu tinggi, and if. Algoritma atau bahasa alaminya yang pertama memasukkan atau menginput isi variabel kalisa underscore tinggi badan. Kedua, jika kalisa underscore tinggi badan lebih besar sama dengan 150, maka kerjakan baris 3, kalau tidak baris 4. Ketiga, mencetak atau menampilkan isi variabel kamu tinggi. Keempat, selesai. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.